Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kita, di kelas SASIS. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemeliharaan SASIS. Nah, hari ini saya akan mengulas sedikit lagi yang materi minggu lalu. Baik, akan saya share pada tampilan HP kalian video dulu ya. Yang ini. Oke, pada intinya untuk SASIS ini kan simpel ya, dari engine, kopling, transmisi, propeller, diferensial atau badan, kemudian drive axle sama roda. Nah, ini untuk yang penggerak belakang, mesin depan penggerak belakang. Dan untuk yang mesin depan penggerak depan, halo, apa suara saya masih terdengar? Halo, masih ya? Oke, baik. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, untuk yang mesin depan penggerak depan yang membedakan hanya di ini ya, di bagian transmisi sama propellernya. Dia jadi satu, menjadi trans axle. Jadi transmisi kemudian geser ke propeller, propeller masuk ke diferensial atau badan. Nah, ukuran bentuk badannya pun tidak sebesar yang penggerak belakang. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Oke. Karena berbarengan saya geser dulu, ini ada kelasnya Pak Armadi juga mengajar bareng. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian itu untuk yang FF, yang ketiga adalah yang 4WD. Nah, 4WD menggabungkan dari keduanya. Nah, nanti ada yang namanya AWD atau apalah sama gitu ya. Intinya penggerak, empat-empatnya bergerak. Oke. Untuk pemeliharaannya, jadi semuanya sudah saya jelaskan. Kopling, cara kerja bagaimana, komponen bagaimana, kemudian pemeliharaannya bagaimana, terus kalau ada kerusakan perbaikannya bagaimana sudah saya jelaskan dan seterusnya. Transmisi, propeller, badan sampai roda. Nah, di kenyataannya pada kendaraan itu kita tidak hanya memelihara sasisnya saja, ternyata mesinnya juga dipelihara, bodinya dipelihara, listrikannya dipelihara. Maka saya stop share. Nah, maka kemarin saya kasih materi pada periodical maintenance. Ya, nah, pada periodical maintenance ini ada yang masuk lagi, udah ya. Oke. Baik, di tampilan kalian sekarang sudah muncul perawatan berkala ya. Jadi pada dasarnya ketika perawatan berkala itu tidak bisa dipisahkan hanya memeriksa sasisnya saja. Jadi semuanya, ya mesinnya, ya power train sasisnya, ya juga elektrikalnya. Nah, di sini saya berikan salah satu contohnya. Pada bagian mesin, ini pada bagian mesin ada mengganti oli mesin, saringan oli, pemeriksaan tali kipas, pemeriksaan pendinginan, pemeriksaan radiator pendinginan, pemeriksaan celah katup. Nah, ini pada bagian mesin minimal ini dilakukan. Sebetulnya lebih banyak lagi ya. Nah, ini yang paling paling urgent lah yang harus dilakukan. Yang kedua pada bagian sistem pengapian. Nah, pengapian itu ya semuanya tergantung sistemnya. Misalkan dia menggunakan platina ya dari baterai sampai ke busi. Kalau dia menggunakan CDI pun sama dari baterai sampai ke busi.
Injeksi pun sama dari baterai sampai ke busi. Nah, tinggal di sistem itu apa saja. Misalkan ini saya contohkan yang konvensional ya. Di sini ada pemeriksaan baterai, busi, koil, kabel tegangan tinggi, tutup distributor, ganti platina, sudut duel, vacuum advance. Nah, itu kalau masih pakai platina. Nanti kalau pakai CDI ya pemeriksaan pada CDI. Oke ya, intinya sistem pengapian. Yang ketiga, pemeriksaan pada sistem bahan bakarnya. Di situ ada mengganti saringan bahan bakar, ganti saringan udara, kontrol udara, cuk, termasuk di karburator gitu ya. Intinya dari tangki sampai keluar ke ruang bakar itu harus diperiksa juga. Jadi pemeriksaannya cukup banyak. Yang berikutnya, nah ini yang kita akan diskusikan di bagian nomor 6. Sasis dan bodi. Nah, bayangkan di situ pemeriksaannya cukup banyak ya. Ada pemeriksaan pedal kopling, pedal rem, brake booster, ketinggian handle rem, rem parkir, saluran minyak rem, tromol, ketebalan kampas, piringan, kemudian ketebalan sepatu, kondisi minyak rem, selang-selang, oli, minyak power steering, gerak bebas roda, sistem kemudi, scoring, ball joint, tutup debu shaft yang depan, mengganti oli transmisi atau diferensial. Masih ditambah mengganti gembok bantalan roda, suspensi depan, belakang, kencangkan baut sasis, periksa bagian bodi, engsel, pintu ya, pintunya seret apa enggak, reclining, sliding shock, periksa ban, kerja sistem lampu-lampu, sistem penghapus kaca, wiper, washer, sampai klakson. Nah itu. Jadi tidak bisa dipisahkan semuanya. Kalau ngomong pemeriksaan itu pasti poin atau titiknya banyak. Kecuali kalau perbaikan. Ya. Perbaikan misalkan yang habis hanya kampas koplingnya atau yang habis hanya kampas remnya, berarti kita melakukan perbaikan. Rusak diperbaiki. Kalau ini kan nggak rusak, cuma dicek. Nah, yang terakhir untuk di bagian perawatan berkala adalah tes jalan. Setelah dicek semuanya, kamu coba dulu. Hasil pemeriksaannya dicoba dulu, pastikan kendaraan bekerja dengan maksimal. Ya, semuanya coba aja. Saat jalan dicoba semuanya. Rem tangan, rem kopling, transmisinya, getarannya, suara-suaranya, audionya, dan semuanya dicoba aja. Sampai tidak ada keluhan. Kalau masih ada keluhan, berarti masih dilakukan perawatan. Lagi-lagi mana yang masih bermasalah. Nah, itu kalau pada mobil. Sekarang kalau pada motor. Kalau pada mobil, kalian di rumah tidak semuanya punya mobil. Sulit juga ya. Kalau semuanya nggak ada mobil, kita yang motornya gimana? Sekarang saya kasih file yang motornya. Share screen. Nah, ini dia share. Buat yang belum sempat membaca di rumah ya terpaksa ya, karena saya jelaskan di sini jadi terpaksa ikut membaca. Ada 120 slide kalau nggak salah, tapi hari ini saya tidak akan membahas semuanya, hanya bagian saja. Terutama yang sasis. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin yang di luar sasis. Untuk yang sasis yang pertama rem. Nah, ini periksa rem. Periksa kausan rem, periksa tromol rem, kemudian periksa rem sakramnya, kemudian bleeding bila ada udara palsu, angin-angin gitu ya. Kemudian dibuat jarak bebas, hitung penyetelan jarak bebas. Nah, kalau yang ini sudah saya tunjukkan ya pada video tugas kedua, sudah saya tunjukkan. Ada yang masuk lagi, bentar. Sudah saya tunjukkan yang minggu lalu. Jadi kalau di manual di sini 20 sampai 30 setelannya, kemudian juga untuk yang rem tangan, nah ini replaynya juga ditunjukkan. Nah, ini sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan roda dan ban. Untuk roda dan ban, 3 hal yang harus diperiksa, diantaranya adalah pastikan fork depan tidak oblak. Oke, fork depan tidak oblak, kemudian balas kiri, periksa kekendoran mur baut, kerusakan darat.
periksa jarak mainnya dengan swing arm. Oh maaf, ini internetnya kurang stabil, unstabil. Oke, bisa lagi? Kita lanjutkan. Pemeriksaan roda depan. Jadi roda depan diperiksa. Satu, periksa kekendoran baut mur dan as roda depan dan belakang. Dua, pastikan fork depan tidak oblak. Jadi dijengake terus diputar rodanya, digoyang-goyangke gitu ya. Bahasa kaliannya. Tiga, piring berputar dengan lancar dan tidak ada kelainan suara. Ketika diputar sering tanpa suara, putarannya langsung berarti normal untuk piringnya. Periksa roda belakang. Lakukan hal yang sama untuk yang belakang. Jagrake standar 2-nya ini. Akan standar 2-nya kemudian kamu putar. Lanjut, periksa keolengan roda, center apa enggak rodanya. Gunakan obeng gitu ya, ditempelkan, kemudian roda diputar. Nah, orang moleng berarti masih bagus. Eko Angguru. Oke, sudah masuk lagi. Berikutnya, periksa kelonggaran jari-jari. Periksa, ini ya, kunci ruji. Nah, rujinya dicek, kendor apa enggak. Kalau kendor, mangkencengi di bagian rujinya menggunakan spoke brain. Ya. Dan periksa tekanan angin atau ban. Karena masalah pada ban kan simpel, hanya kekurangan angin aja. Kalau kurang ditambahin. Ya sesuai standarnya. Kemudian pemeriksa keausan ban. Lihat banmu udah retak apa belum, udah tipis apa belum. Kemudian periksa pada bagian indikatornya, apakah sudah saatnya diganti atau tidak. Kemudian stang kemudi. Dijagrake kamu belok-beloknya kanan kiri ya. Dijagrake standar 2, kemudian dijengake, terus kamu geser stangnya kanan kiri, masih normal apa enggak. Kalau ada salah satu yang seret atau bahkan seret banget ya silahkan dihindari. Atau kalau terlalu kocak ya gitu. Nah, kemarin yang ini juga sudah saya diskusikan tentang rantai roda. Ini sebagai pengganti propeller dan gardan kalau pada mobil. Jadi di situ kamu memeriksa keausan gear depan dan gear belakang. Kalau pakai bahasa kalian, kalau sudah lincip gitu ya, berarti itu sudah saatnya diganti. Kalau sudah lincip, tajam gitu ya, supaya diganti baik depan maupun belakang. Kemudian yang berikutnya pelumasan rantai roda. Dikasih pelumas, chain loop. Kalau nggak ada kasih WD 80 apa 90. Oli gardan atau oli transmisi. Kalau nggak ada. Tapi jangan dikasih oli mesin. Terlalu lancar nanti bisa panas. Selanjutnya periksa jarak bebas rantai roda. Nah, bebasnya cek jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, manteng gitu ya, bisa berpotensi pedot. Kalau terlalu kendor, timbul suara. Oke, internetnya los lagi. Ya, sekarang udah dapat lagi, nyambung lagi. Baik, tadi sampai di sini ya. Oke, itu malah balik ke depan. Kita tadi sudah sampai rantai. Nah, ini dia. Silahkan kamu kencengi rodanya. Kemudian jarak bebas rantai rodanya 10 sampai 20 sambil kira-kira seperti ini. Tarik rantai roda ke atas saat mengencangkan untuk memastikan kedua penyedal tidak berubah posisinya. Kan tadi saya sudah bilang kanan kiri harus sama ya. Ya, kanan kiri sudah sama, baru bisa dikencengi sesuai spesifikasi tadi 10 sampai 20. Oke, kemudian untuk posisi chain clip sambungannya pastikan juga dalam posisi baik. Kalau harus membersihkan, kamu bersihkan menggunakan minyak pembersih atau parafin. Kemudian kasih olinya pakai oli SI 80 atau 90. Kalau ada ya chain loop ya, syukur-syukur punya. Kalau enggak ya kasih yang oli garden atau SI 80. Nah, rantainya itu bagusnya kamu bersihkan, dikumbah
pakai deterjen gitu ya, atau yang bersih gitu aja. Kalau adanya bensin ya monggo pakai apa aja monggo, yang penting rantainya bersih. Kalau sudah bersih, keringkan, habis keringkan baru dikasih pelumas. Biar rantainya awet. Kemudian periksa juga sproket dari kausan dan keretakan. Yang depan sproketnya. Nah, sampai itu aja. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya baru kita diskusikan perawatan yang lainnya. Saya stop share dulu. Oke, saya stop share dulu. Oke, kembali ke Anjar. Itu tadi untuk materi. Untuk materi hari ini, baik di mobil maupun di sepeda motor. Nah, untuk tugasnya, saya minta kalian buatkan video. Ini tugas yang ketiga ya. Yang pertama spesifikasi engine, yang kedua brake, yang ketiga pemeriksaan pada gear depan, gear belakang, dan rantai serta penyetelan roda. Silahkan kamu buat videonya, durasinya tidak lebih dari 3 menit ya, 3-5 menit kayak kemarin aja. Oke, saya ulangi, pemeriksaan gear depan pada motor ya, gear belakang, rantai, kemudian penyetelan roda, ada 4. Nah, silakan kamu videokan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di WhatsApp grup kita. Oke, ini saya sudah masuk berapa ini partisipannya? Sudah 14. Saya print dulu untuk absen. Oke, saya tutup untuk YouTube kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. 3, 2, 1.